Nah, acara-acara telah kita laksanakan. Acara selanjutnya adalah acara Sarasehan. Sarasehan ini adalah ajang pengakraban diri keluarga besar MAN 1 Karanganyar. Sarasehan ini dihadiri oleh Bapak Ibu Kakanwil dan juga Bapak Ibu Kakemenak serta pembina DWP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar. Dan tak lupa pastinya seluruh keluarga besar MAN 1 Karanganyar. Mari kita saksikan acara Sarasehan ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, alhamdulillah, dalam rangka hari berbagai aktivitas, dan alhamdulillah ini untuk rangkaian maka kita betul bersyukur pada Allah dan terus mengagungkan asma Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya pada kesempatan ini kepada matur keluarga besar MAN 1 Karanganyar mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum di MAN 1 Karanganyar. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta Ibu, kami laporkan bahwa ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk hari ulang tahun ke-45 MAN 1 Karanganyar, yang kita melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama seluruh keluarga besar. Yang pada hari ini kita laksanakan senam sehat, Sarasehan, lomba Dharma Wanita, dan juga untuk pelaksanaan periksa cek kesehatan. Nah, pelaksanaan Dharma Wanita yang tadi dengan Ketua Ibu Haji Santoso telah dilaksanakan di ruangan atas, dan alhamdulillah pada pelaksanaan kegiatan nanti akan diumumkan untuk pelaksanaan lomba. Selanjutnya pada hari Selasa akan dilaksanakan
kegiatan donor darah hari Kamis Zuni Pesetever dan Joper, hari Jumat dengan pengajian akbar dan lomba, dan kegiatan moderasi beragama seluruh keluarga besar Mansur Karanganyar. Insya Allah mengundang semua organisasi, ketua organisasi, kemudian juga BNI, MUI, dan juga FKUB, serta Bupati Karanganyar dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Karanganyar. Hari Sabtu dengan puncak acara yaitu gelar karya siswa P5RA atau proyek penguatan pelajar Pancasila Rahmatan Irmanawi. Untuk itu pada kesempatan ini mohon pengarahan pembinaan pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan mohon kepada Ibu untuk berkenan memberikan pencerahan terkait hasil lomba yang telah dilaksanakan pada hari ini. Dan sekali lagi diucapkan banyak terima kasih kepada IAMA yang telah memberikan bantuan kerjasama sinergi dalam berbagai kegiatan yang kita berharap semoga kita terus bisa sinergi sebagaimana semboyan Mansur Karanganyar untuk selalu sinergi, solutif, inspiratif, dan juga mengayomi dan senantiasa inovatif dalam berbagai aktivitas di Mansur Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaromin yang saya hormati, saya taati, para sesepuh, ibu sepuh, bukan saja pendahulu perintis madrasah aliyah, tetapi juga pendahulu perintis Kementerian Agama itu yang berkesempatan hadir di tempat ini, maupun beliau-beliau yang ingin hadir tapi karena satu dan lain hal belum bisa hadir, khusus Bapak Kiai Haji Abdul Basir beserta ibu maupun rawuhnya Setioko serta ibu maupun Mas Heru beserta teman-temannya yang saya hormati, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang menerima Mas Baktilu, Mas Rujianto, ataupun kepala sedang Pabrik Akbar di Karangpandan, di hadir Bu Biarso ataupun Ibu Ketua DWP Kemenang Kabupaten Karanganyar yang saya hormati kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, Bu Dr. Raja, Bu Zayana, si Pengas yang saya hormati, teman-teman para alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar yang saya hormati, istri saya yang saya hormati, saya cintai, dan Ketua DWP Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Ibu sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur dan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita semakin yakin bahwa apa yang terjadi hari ini tidak berduduk, tetapi pasti ada sebab sebelumnya. Setidaknya 45 tahun yang lalu, beliau-beliau para sepuh dan hasil di tengah-tengah kita berani memulai untuk sesuatu yang kedepannya sebenarnya juga belum terlalu jelas. Ketika mau mendirikan jadi man itu terus esok man atau min itu ya pada saat itu ya belum jelas. Sesuatu yang belum jelas ini kemudian dijelaskan, dibikin terang benderang dengan visi yang jelas. Visi itu dibangun ya tidak hanya sejak 45 tahun yang lalu, tapi setidaknya sejak tahun 45 ketika bangsa ini ingin menjadi bangsa yang terhormat, ingin menjadi bangsa yang mulia, yang salah satunya itu lepas dari penjajahan. Siapapun bangsa, kalau dia ada di dalam lingkungan penjajah, pasti bangsa itu tidak terhormat, tidak mulia. Nah, kalau kemudian sudah jadi bangsa merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan, kita mau ngapain? Tentu kemudian kita akan membangun masa depan bangsa yang kemudian kita sebut sebagai Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, satu, daulat, adil, dan makmur. Itu tujuan besar ke sana. Bangunan besarnya itu seperti apa? Nah, bangunan besar itu pastilah
harus dibangun di atas fondasi yang benar, fondasi yang tepat, dan fondasi itu pasti disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi cara membangun fondasi di tanah pantai misalnya tentu berbeda dengan cara membangun di lereng-lereng gunung, di tanah yang di situ tanah liat, tanah hitam misalnya, berbeda dengan fondasi yang ada di tanah gembur, tanah merah misalnya. Nah, membangun Indonesia disesuaikan dengan karakter bangsa kita, dan karakter bangsa kita itu adalah Pancasila, di mana salah satu silanya adalah kita ini siapapun dari suku manapun adalah orang-orang yang beragama, sehingga ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangunan Indonesia Raya yang akan kita bangun setelah kita runtuhkan tirani, imperialisme dan kolonialisme itu dibangun di atas fondasi Pancasila. Ini fondasi yang paling pas untuk bangsa Indonesia yang orangnya berbagai-bagai, macam-macam dari Sabang sampai Merauke ini. Orang lain boleh pakai fondasi yang lain karena memang kondisinya berbeda. Tetapi kalau kita pakai fondasi yang lain, bangsa ini pernah mencoba, tidak yakin sebagian, dan mencoba membuat fondasi-fondasi lain, dan kita tahu kemudian runtuh, bahkan menimbulkan korban. Lukanya sampai hari ini juga belum selesai. Luka komunisme yang mencoba membangun di atas fondasi lain. Luka Republik Maluku Selatan yang mencoba membangun dari fondasi lain. Luka DITI yang mencoba membangun dengan kondisi lain. Maka kita bersyukur para pendahulu bangsa kita memilih fondasi yang tepat, dan fondasi ini teruji bahwa kita hari ini menjadi bangsa yang semakin baik. Kalau soal ada kekurangan, ya nggak perlu risau. Kalau madrasah ini ada kekurangannya, jangankan kok madrasah ini, negara kita bahkan dunia ini ya tempatnya kurang, tidak ideal. Ya kalau mau ideal itu kan di rumah kita masing-masing, karena kita yang ngatur 100%. Jadi meja mau kita taruh di mana, ruang makan mau kita taruh di mana, ruang duduk kan sepenuhnya ada di dalam kedaulatan kita. Tapi itu pun tidak masalah. Jadi biasa ada persoalan, ada hambatan, ada rintangan. Tetapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, bangsa ini membangun semua elemennya, termasuk elemen agama. Di dalamnya juga ada layanan agama dan layanan pendidikan agama. Kita masih merasakan dulu madrasah itu dipandang mungkin tidak hanya sebelah mata, tapi mungkin cuma 1/4, 10 mata. Jadi kalau belum ditolak di SMA negeri ya nggak akan daftar di mana. Kalau belum ditolak di SMP negeri nggak akan daftar di MTS dan seterusnya. Hari ini madrasah-madrasah kita banyak yang sudah menolak murid. Bangsa ini bergerak pada ranah yang benar, karena dibangun di atas fondasi yang benar. Bangsa ini makin sadar masa depan itu harus dibangun di atas fondasi nilai-nilai agama, bukan hanya madrasah, tapi juga pondok pesantren. Kesadaran berzakat kita luar biasa. Antrian haji kita panjang, meskipun tidak sepanjang Malaysia. Jawa Tengah yang antri itu masih 980.000 orang, hampir 1 juta orang. Se-Indonesia 5 juta orang. Itu ngantrinya di Jawa Tengah itu 31 tahun. Tapi tetap saja harus alhamdulillah, jangan innalillah. Karena itu menandakan bangsa Indonesia itu sejahtera dan soleh-solehah. Sejahtera punya duit 25 juta, soleh-solehah 25 jutanya nggak beli emek tapi untuk daftar haji. Malaysia 120 tahun ngantrinya, 3 kali mati baru bisa berangkat haji. Ya, tata kelolanya lebih bagus kita, tata kelolanya. Meskipun haji sekarang ini ya ngeri-ngeri sedap. Karena haji ini kalau saya nyebut ini haji sopek, itu ada orang Marabi haji sopek kan? Haji belakangan tahun ini tuh yang haji sopek. Di Sopong mau pakai. Jadi tidak dengan biayanya sendiri. Apalagi kalau saya sama Mas Santo ini rasa haji ini, rasa bayar. Dari itu saja kesadaran zakat salah kira karangnya menjadi salah satu teladan. Tapi sekali lagi kita bisa seperti ini. Sudah tadi Mbak Basir juga menyampaikan ke kita. Atas kehidupan sosial politik kita luar biasa, bisa menempatkan orang-orang baik pada posisi-posisi baik. Kita punya bupati yang alumniman, kita punya duta besar yang alumniman, kita punya ketua DPR yang
Ini sistem politik yang kita pilih di atas fondasi Pancasila yang memungkinkan orang-orang baik memimpin negeri ini. Kita syukuri bersama. Tapi sekali lagi, ini tidak pak bergunjung. Tiba-tiba madrasah ini besar, tiba-tiba bangsa ini besar, tinggal tidur, tinggal santai-santai, udah tentu nongkrong-nongkrong jadi enggak. Ini ada yang memulai, ini ada yang merintis, ini yang ada yang tangguh menjaga, nggak kenal lelah, nggak kenal menyerah. Maka mohon izin para senior, saya sampaikan di banyak kesempatan, jangan lelah, pelayan masyarakat nggak boleh lelah. Badan Anda bisa jadi lelah, tubuh Anda bisa jadi lelah, tapi semangat Anda tidak boleh lelah. Karena hari ini kita yang melanjutkan ini sesungguhnya kita juga sedang memulai sesuatu. Bulajar juga sedang memulai sesuatu. Saya memulai sesuatu. Mas Anto memulai sesuatu. Karena 45 tahun yang akan datang, generasi yang akan datang akan melihat apa yang Bulajar lakukan hari ini. Hari ini kita bisa melihat apa yang Mbak Basir lakukan 45 tahun yang lalu. Tapi 45 tahun yang akan datang yang dilihat Mas Anto, waktu jadi Kasubag itu ngapain? Kakanwil, Pak Mustahil, waktu Kakanwil ngapain? Ini yang harus terpanggil, kesadaran ini yang harus terpanggil dari diri kita agar modal yang sudah ada. Dulu Mbak Basir dimodali kemerdekaan, dimodali Pancasila, dimodali program pembangunan, dimodali pemerintahan yang relatif stabil, itu modal. Nah, sekarang kita juga sudah modal. Kita punya modal kemajuan Republik ini, kemajuan Kementerian Agama. Kita punya modal kemajuan teknologi bahkan. Kita punya modal sarkasnya luar biasa. Saya kira ini sarkas yang paling bagus, paling lengkap di Jawa Tengah. Salah satunya jadi Iman Satu Karanganyar. Pas Joko juga begitu, Belanda ya begitu. Mungkin caranya gitu, jerinto ke Karanganyar itu. Allah saudara pula hidup peralatan ada ini dan itu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah dalam tanda kutip dimanjakan dengan berbagai fasilitas, kalau ini tidak bisa kita kapitalisasi menjadi pijakan, menjadi batu untuk kita meloncat ke depan yang lebih baik. Beliau dulu dengan segala keterbatasan bisa kemudian melahirkan seperti ini. Nah, kita dengan segala kelebihan, segala kemudahan, kira-kira akan melahirkan seperti apa? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di usia yang ke-45 ini, izinkan saya selaku pribadi dan tentu saja selaku Pak Kapil, kemudian Agama Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan selamat tilang, selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun, panjang umurnya serta mulia. Mudah-mudahan dengan spirit yang terus kita jaga dari generasi ke generasi, umur Madrasah Aliyah ini, umur Kementerian Agama, umur Republik ini akan panjang selama-lamanya. Mudah-mudahan karena orientasi kerja kita adalah orientasi amal soleh, orientasi kemaslahatan, orientasi untuk menghadirkan kebaikan generasi hari ini dan masa depan, maka yang kita lakukan adalah kemuliaan, bukan saja mulia di dunia tapi juga mulia di akhirat. Teruslah bekerja, jangan lelah mencintai Republik kita ini, jangan lelah mencintai Kementerian Agama, jangan lelah mencintai madrasah, jangan lelah, mudah-mudahan jadi berkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf, maunya saya mau cerita panjang, banyak, tetapi hari ini kami berdoa restu para senior dan bapak sekalian akan memulai melaksanakan rapat kerja wilayah setelah bulan lalu rapat kerja nasional selesai digelar. Kita ketemunya tanggal baru hari ini sampai 3 hari ke depan. Rencananya saya sampai sore mau ada di sini. Rencananya karena saya udah bilang sama Mas Agus Hadisi itu gimana waktunya, tapi Bulajar yang maksa sampai datang rumah, saya nggak ada di rumah, nggak tahu kamu siapa, maksa untuk datang. Saya tadinya sudah enggak, tapi maksa sama ibu. Nah enak, Bulajar sudah datang, kita udah tak sebelum datang. Pembukaan rencananya nanti malam oleh Pak Gubernur, tapi ternyata yang repot yang sibuk itu bukan cuma saya, Pak Gubernur ternyata lebih sibuk dari saya. Beliau nggak bisa nanti malam dan beliau sampaikan Pak Kamil gimana kalau maju habis duhur. Wah ini yang habis duhur. Saya tanya sama teman-teman yang bikin panggung dan sebagainya. Jadinya nanti sore Pak habis asar. Usahakan jam 10 udah selesai. Dan nanti habis duhur Pak Gubernur mengundangkan undangan yang dari semua kabupaten kota se-Jawa Tengah kita minta datang lebih pagi agar semuanya bisa kelakon dengan baik untuk penghormatan kita kepada Pak Gubernur.
mundur, dan beliau yang sudah memberi waktu beliau langsung terbang dari Jakarta, tadinya mau mundur di Semarang, kemudian nyari ya, turun di Solo gak ada, turun di Jogja, Jogjanya pun Jogja yang lorong sana jauh. Maka kita bersyukur dan mohon doa semuanya bisa terlaksana dengan baik, dan nanti tentu saya harus menghormat tamu-tamu yang hadir baik di tingkat nasional maupun yang ada di tingkat provinsi. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian sampai sore. Saya berdoa kegiatan hari ini berlangsung dengan baik, rangkaian yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan. Pokoknya sampai selesainya nanti hari Sabtu Minggu yang akan datang juga selalu berjalan dengan lancar, di bawah bimbingan, ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih, sekaligus mohon pamit, ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkat 45 tahun usia kita ini diberkahi Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syafi'in hamdan na'imin. Anta yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'uhum bi ihsanin ila yaumil din. Wa anna min rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, kami terutama keluarga besar Madrasah Aliyah, sejak dari para alumni sampai dengan para pengantin, ya Allah, limpahkanlah ampunan kepada kami semua atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Allah ya Rabbi, kami betul-betul ingin mengabdi kepada-Mu dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan untuk itu ya Allah, tingkatkanlah kami menjadi orang yang semakin hari semakin bertakwa. Berkat jihad kami di madrasah ini ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah madrasah ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan akhirnya menjadi madrasah unggulan. Syukur bisa menjadi unggulan tingkat nasional. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah para tenaga pendidikan yang ada di madrasah ini, sehingga semuanya bisa meningkatkan kemampuannya, sehingga semuanya bisa berhasil dalam membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, yang hidupnya nanti bermanfaat untuk kehidupan umat, wabil khusus pada bangsa dan negara yang kita cintai. Ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah karunia-Mu pada kami semua, limpahkanlah barokah-Mu pada kami semuanya, limpahkanlah nikmat-nikmat-Mu pada kami semua, kepada anak didik kita semua. Semoga ke depan mereka semua bisa menjadi penerus-penerus yang diidamkan oleh para orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum